Tahukah Anda ada satu kebiasaan sederhana yang bisa melindungi jantung, menurunkan tekanan darah, dan membantu tidur lebih nyenyak sekaligus? Di masa ketika energi kita tak lagi seperti dulu, dan setiap kunjungan ke dokter seolah membawa lebih banyak obat dan peringatan baru, ada sesuatu yang kuat yang bisa Anda lakukan langsung dari ruang tamu Anda. Dan ini tak memerlukan gym, alat mahal, atau bahkan keluar rumah. Bahkan, ini mungkin solusi paling alami yang tak pernah disarankan dokter Anda. Jika Anda berusia antara 55 dan 80 tahun, Anda mungkin sudah mulai memperhatikan bagaimana tubuh bereaksi berbeda terhadap stres, makanan, dan terutama gerakan. Tekanan darah Anda mungkin tak pulih seperti dulu. Anda bahkan mungkin mulai khawatir tentang jantung atau terbangun di malam hari merasa gelisah. Tapi ada kabar baik. Tak harus begitu. Ada latihan aman dan sederhana yang bisa dilakukan orang lanjut usia untuk mendukung jantung sehat, menurunkan tekanan darah secara alami, dan bahkan mencegah masalah serius seperti serangan jantung. Video ini bukan tentang memaksa tubuh hingga batasnya. Ini tentang melakukan gerakan yang tepat dengan cara yang benar pada tempo yang sesuai untuk tahap hidup Anda. Dan saya akan memandu Anda melalui 5 latihan kuat yang disetujui dokter, yang digunakan ribuan lansia untuk tetap kuat, stabil, dan terlindungi. Jadi, ambil kursi yang nyaman, pastikan ada sedikit ruang di sekitar Anda, dan ikuti saya hingga akhir. Anda mungkin terkejut betapa besar kendali yang sebenarnya Anda miliki atas kesehatan jantung, tak peduli usia Anda. Mari kita mulai. Latihan pertama, jalan cepat. Jalan cepat mungkin terdengar sederhana, tapi bagi orang-orang berusia 60-an, 70-an, dan seterusnya, ini adalah salah satu alat paling kuat untuk melindungi jantung dan menstabilkan tekanan darah. Kuncinya ada pada ritme. Saat Anda berjalan dengan kecepatan yang membuat jantung berdetak sedikit lebih cepat, tapi tidak sampai kehabisan napas, Anda memberikan dorongan lembut yang dibutuhkan sistem kardiovaskular untuk tetap kuat. Dan ini luar biasa. Penelitian menunjukkan bahwa hanya 30 menit jalan cepat sehari dapat menurunkan tekanan darah sistolik hingga 10 poin seiring waktu. Itu bukan perubahan kecil. Itu adalah jenis perubahan yang bisa berarti lebih sedikit obat, lebih jarang ke dokter, dan lebih banyak kebebasan. Secara psikologis, berjalan juga meredakan stres, yang sering menjadi penyebab tak terlihat dari ketegangan jantung. Saat Anda berjalan di luar, mungkin di sekitar lingkungan atau taman, Anda tak hanya menggerakkan kaki, tetapi juga menenangkan pikiran. Ketenangan itu mengurangi stres kronis yang membuat tekanan darah tetap tinggi, bahkan saat tubuh sedang istirahat. Dan ada yang sering diabaikan. Saat Anda berjalan bersama orang lain, pasangan, tetangga, atau bahkan anjing, itu menambah kebersamaan yang lebih menurunkan tekanan darah. Kesepian itu berat. Gerakan dengan teman meringankan beban dalam banyak cara. Salah satu penonton kami, Budi, 78 tahun dari Bandung, berbagi bahwa ia mulai berjalan setiap pagi setelah sarapan. Ia bilang awalnya sulit untuk memulai. Kakinya pegal dan ia ragu itu akan membantu. Tapi setelah hanya 2 minggu, ia merasa tak lagi lelah saat berdiri. Dokternya bilang angkanya sudah membaik. Itulah hasil dari konsistensi. Bukan tentang berjalan jauh, tapi berjalan setiap hari. Hasilnya terlihat, bahkan dalam waktu singkat. Saat Anda memikirkan latihan setelah usia 70, mudah membayangkan treadmill atau mesin rumit yang terasa lebih seperti hukuman daripada dukungan. Tapi jalan cepat, jalan yang benar-benar bertujuan, adalah salah satu alat paling mudah diakses dan paling diremehkan dalam kotak kesehatan Anda. Tak perlu alat, tak perlu keanggotaan gym, tak perlu pelatihan. Hanya sepasang sepatu dan keputusan untuk melangkah pertama. Latihan kedua, squat kursi. Squat kursi mungkin tak terlihat istimewa, tapi mereka membangunkan otot terbesar di tubuh Anda. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Kaki dan bokong Anda, dan itu punya efek riak langsung ke jantung. Mengapa? Karena otot kaki berfungsi seperti jantung kedua. Saat mereka kuat dan bekerja dengan baik, mereka membantu mendorong darah kembali ke dada, mengurangi beban pada jantung Anda. Itu berarti sirkulasi lebih baik,
tekanan darah lebih rendah, dan risiko penumpukan atau pembekuan di kaki berkurang, yang bisa terjadi lebih sering seiring usia dan kurang gerak. Dan jangan pikir Anda harus melakukan sesuatu yang mewah. Hanya berdiri dari kursi dan duduk kembali perlahan dengan kendali sudah melibatkan paha, pinggul, dan inti tubuh. Gerakan itu tak hanya memperkuat otot, tapi juga membantu mengatur gula darah dan meningkatkan tonus vaskular, yaitu seberapa baik pembuluh darah Anda mengembang dan menyusut. Jika pembuluh Anda tetap fleksibel, jantung tak perlu bekerja terlalu keras. Itu faktor kunci untuk menghindari hipertensi dan ketegangan jantung di kemudian hari. Dari sudut psikologis, squat kursi juga membangun kembali kepercayaan diri. Banyak lansia diam-diam takut jatuh atau tak bisa berdiri setelah duduk. Setiap kali Anda berdiri dari kursi tanpa menggunakan tangan atau bersandar, Anda mengajarkan tubuh dan otak bahwa Anda masih mampu. Dan kepercayaan diri seperti itu punya manfaat kesehatan nyata. Saat orang merasa mampu, mereka tetap aktif. Saat mereka aktif, mereka tetap mandiri. Saya ingat Sari, penonton berusia 82 tahun dari Yogyakarta, bilang ia mulai dengan hanya 5 squat kursi sehari. Itu sulit. Lututnya berderit dan ia butuh penyangga awalnya. Tapi setelah 3 minggu, ia bisa melakukan 10 tanpa tangan. Dan yang mengejutkan, dokternya bilang detak jantung istirahatnya turun dan ia merasa lebih stabil saat berjalan. Itu bukan keberuntungan. Itu kekuatan yang dibangun kembali satu duduk dan berdiri pada satu waktu. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 2 di bawah untuk memberitahu saya Anda ada di sini. Dan jika belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan video. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten bagus untuk memberi informasi dan inspirasi. Sekarang, mari lanjut. Latihan ketiga, push-up dinding. Push-up dinding sering dianggap remeh karena terlihat terlalu mudah. Tapi justru itulah mengapa mereka sempurna, terutama untuk lansia yang ingin meningkatkan kesehatan jantung tanpa menekan sendi. Rahasianya bukan pada seberapa sulit mereka, tapi pada apa yang mereka aktifkan. Saat Anda menekan tubuh menjauh dari dinding, Anda melibatkan dada, lengan, bahu, dan punggung atas. Tapi yang lebih penting, Anda meningkatkan aliran darah dan sirkulasi ke bagian atas tubuh, termasuk jantung. Bayangkan begini, setiap kali Anda menekan dinding, Anda membantu arteri menjadi lebih responsif. Gerakan berulang meningkatkan elastisitas vaskular, yang membantu mencegah lonjakan tekanan darah. Dan seiring waktu, itu mengurangi risiko serangan jantung, terutama yang muncul tiba-tiba di usia 70-an atau 80-an. Penelitian menunjukkan bahwa hanya 10 menit sehari latihan resistensi ringan seperti ini bisa menjaga tekanan sistolik Anda tetap terkendali. Manfaat lain, push-up dinding juga berfungsi sebagai reset mental. Saat Anda berdiri tegak, menatap ke depan, dan menekan melawan resistensi, postur Anda secara alami membaik. Itu membuka rongga dada dan memungkinkan pernapasan lebih dalam. Aliran oksigen yang lebih baik berarti lebih banyak energi dan stres yang lebih rendah. Dua kontributor kuat tapi sering diremehkan untuk kesehatan kardiovaskular. Dan jujur saja, postur yang baik terasa menyenangkan. Itu membumi. Itu mengingatkan tubuh Anda bahwa Anda masih kuat dan tegak, bukan menyusut atau terlipat ke dalam diri sendiri. Saya pernah berbual dengan pria berusia 74 tahun bernama Agus yang menjalani operasi bypass 3 kali 10 tahun lalu. Ia mulai melakukan push-up dinding sambil menyikat gigi, hanya 10 sehari. Sekarang ia melakukan 30 sambil menonton berita. Ia bilang keseimbangannya membaik, obat tekanan darahnya dikurangi, dan akhirnya ia tidur lebih nyenyak di malam hari. Itulah tampilan konsistensi sederhana. Bukan gym, bukan alat mewah, hanya satu dinding dan keputusan untuk menggunakannya. Ini tubuh Anda berkata, "Saya masih ingin bekerja. Beri saya kesempatan." Dan push-up dinding adalah salah satu undangan paling lembut namun kuat yang bisa Anda tawarkan. Latihan keempat, angkat kaki. Ada sesuatu yang diam-diam kuat tentang angkat kaki. Mereka tak terlihat istimewa dari luar, hanya mengangkat satu kaki pada satu waktu sambil duduk atau berbaring, tapi di dalam tubuh, mereka bekerja pada beberapa sistem terpenting yang menjaga jantung kuat dan tekanan stabil. Itu karena kaki adalah rumah bagi otot terbesar di tubuh. Dan saat otot-otot itu bergerak,
Mereka menarik darah ke atas kembali ke jantung seperti pompa lembut. Gerakan ini sangat membantu bagi orang yang banyak duduk atau memiliki sirkulasi buruk di bagian bawah tubuh. Dan hadapi saja, setelah usia 70, kebanyakan dari kita lebih banyak duduk daripada dulu. Tapi darah yang terlalu lama diam di kaki bisa menyebabkan pembengkakan, kelelahan, dan bahkan meningkatkan tekanan darah seiring waktu. Angkat kaki membantu mencegah itu. Mereka membangunkan betis, paha, dan bahkan bokong, menghidupkan kembali kelompok otot besar yang diam-diam mendukung sistem kardiovaskular sepanjang hari. Satu hal yang saya suka dari angkat kaki adalah betapa mudahnya memasukkannya ke dalam hari Anda. Anda bisa melakukannya sambil menonton TV, menunggu ketel mendidih, atau bahkan duduk di tepi tempat tidur sebelum tidur. Cukup angkat satu kaki perlahan, tahan beberapa detik, lalu turunkan dengan kendali. Ganti kaki dan bernapaslah melalui itu. Bagian itu penting. Bernapas stabil sambil menggerakkan anggota tubuh memberitahu sistem saraf Anda bahwa semuanya baik-baik saja, dan itu mengurangi tekanan internal, secara harfiah dan emosional. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 2 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Ada juga manfaat psikologis yang mengejutkan. Saat lansia mulai melakukan angkat kaki secara teratur, mereka sering merasa lebih mengendalikan kesehatan mereka. Seorang wanita yang saya temui, Wulan, 81 tahun, bilang ia tak merasa percaya diri berjalan ke toko selama bertahun-tahun. Tapi setelah melakukan angkat kaki setiap hari selama 3 minggu, ia perhatikan ia tak lagi memegang pegangan tangan terlalu erat. Langkahnya jadi lebih kuat dan ia bilang sesuatu yang melekat pada saya. Saya berhenti merasa rapuh. Perasaan itu lebih penting dari yang sering kita sadari. Jadi, meski Anda pikir ini hanya mengangkat kaki, saya ingin Anda ingat apa yang sebenarnya terjadi. Anda membangun fondasi yang mendukung bukan hanya mobilitas, tapi juga sirkulasi, tekanan darah, dan kemerdekaan jangka panjang. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 4 di bawah untuk memberitahu saya Anda ada di sini. Dan jika belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan video. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten bagus untuk memberi informasi dan inspirasi. Sekarang, mari lanjut. Latihan kelima, push-up dinding. Push-up dinding mungkin terdengar terlalu sederhana untuk kuat, tapi untuk lansia, mereka mencapai keseimbangan sempurna antara membangun kekuatan dan keselamatan. Berbeda dengan push-up lantai tradisional, push-up dinding menghilangkan tekanan pada pergelangan tangan, bahu, dan punggung bawah sambil tetap memberikan gerakan yang sangat dibutuhkan tubuh bagian atas untuk tetap kuat dan sehat jantung. Mengapa itu penting? Karena dada, bahu, dan lengan Anda memainkan peran lebih besar dalam kesehatan jantung daripada yang mungkin Anda pikirkan. Setiap kali Anda melibatkan otot-otot itu, Anda mendorong darah mengalir bebas dan oksigen bergerak lebih efisien ke seluruh sistem Anda. Itu secara langsung memengaruhi tekanan darah dan membantu jantung memompa dengan lebih sedikit hambatan. Ini adalah bentuk latihan resistensi yang lembut tapi konsisten. Dan itulah yang sangat baik untuk jantung yang menua. Begini caranya. Berdiri sekitar sepanjang lengan dari dinding. Letakkan tangan Anda rata di dinding, selebar bahu. Perlahan tekuk siku Anda dan condongkan dada ke arah dinding. Lalu dorong kembali keluar. Anda tak perlu melakukannya cepat. Semakin lambat, semakin baik. Gerakan terkendali memperkuat otot tanpa membebani sendi Anda. Dan ini trik yang saya sarankan untuk orang yang merasa tak termotivasi. Lakukan saat menyikat gigi atau saat menunggu teh Anda diseduh. Bahkan 5 hingga 10 push-up dinding beberapa kali sehari bisa membuat perbedaan dalam daya tahan, kepercayaan diri, dan bahkan cara Anda bernapas. Ada pria bernama Budi, 74 tahun, yang bilang sesuatu yang tak pernah saya lupakan. Ia bilang, "Saya mulai dengan push-up dinding berpikir itu tak ada artinya. Tapi sekarang saya bawa belanjaan tanpa berhenti. Saya bisa bernapas lebih dalam dan saya tak lagi merasa dadanya sesak." Itu bukan sulap. Itu otot dan oksigen dan sirkulasi bekerja seperti seharusnya. Dan jangan lupakan bagian emosionalnya.
Saat Anda bisa mendorong diri sendiri, bahkan dengan lembut, Anda mulai percaya bahwa Anda masih punya kekuatan. Keyakinan itu menyebar ke segalanya. Ke cara Anda bangun dari tempat tidur, ke cara Anda berbicara, ke cara Anda hidup. Jadi, jika lengan Anda terasa lemah atau jika Anda merasa seperti perlahan menyusut ke kursi Anda, saya ingin Anda ingat ini. Setiap push-up dinding yang Anda lakukan adalah Anda melawan, bukan hanya terhadap kelemahan, tapi juga terhadap gagasan bahwa penuaan harus berarti kemunduran. Karena itu tidak benar. Tidak jika Anda terus bergerak. Pikiran penutup. Bertambah tua bukan berarti menyerah pada jantung atau kesehatan Anda. Bahkan, justru sebaliknya. Ini adalah waktu untuk melindungi tubuh yang telah membawa Anda melalui begitu banyak hal. Kelima latihan ini mungkin tampak sederhana pada pandangan pertama, tapi jangan biarkan itu menipu Anda. Masing-masing mendukung jantung, tekanan darah, dan energi Anda lebih dari yang Anda kira. Dan tak satu pun memerlukan gym, alat mewah, atau banyak waktu. Hanya tubuh Anda, napas Anda, dan kemauan untuk mencoba. Yang paling penting adalah konsistensi. Satu jalan, satu peregangan, satu gerakan pada satu waktu, tubuh Anda ingat, dan itu membalas Anda. Itu membalas Anda dengan tekanan darah yang lebih stabil, pikiran yang lebih tenang, dan jantung yang tak harus bekerja keras hanya untuk melewati hari. Jadi, saya ingin bertanya sesuatu. Berapa banyak dari ini yang sudah Anda lakukan? Dan mana yang bersedia Anda mulai hari ini? Luangkan waktu untuk memikirkannya dan bagikan di kolom komentar. Mari kita belajar dari satu sama lain, saling menyemangati, dan tumbuh lebih kuat bersama. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Kami ingin mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini, dan bagaimana Anda berencana menggunakannya dalam hidup Anda. Pikiran Anda penting bagi kami, jadi jangan ragu untuk membagikannya. Membaca komentar Anda memberi kami motivasi dan dorongan besar.